Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Pratama dengan NIM 122210077 akan menjelaskan mengenai perhitungan kolom, yang dimana perhitungan kolom itu terdapat dimulai dengan mengeluarkan gaya dalam pada bangunan di tabs, lalu memfilternya, yang dimana parameter yang dibutuhkan adalah P, lalu P min, M2 max, M2 min, M3 max, M3 min. Lalu untuk memfilternya itu ya dilihat dari yang nilai terbesar sama yang terkecil. Untuk Pmax itu nilai yang terbesar, kalau min ya nilai minimumnya. Lalu setelah mendapatkan hal tersebut, kita akan memasukkan semua gayanya ke dalam tabel aksial lentur, yang dimana ini ada perhitungan diagram interaksi manual. Di sini terdapat nilainya pada Pmax, Pmin, M2 max, M2 min, M3 max, dan M3 min. Lalu untuk geser kondisi tumpuan, terdapat nilai V2 dan V3, yang dimana itu didapat juga dari sini, V2 dan V3-nya. Lalu kondisi lapangan sama dengan kondisi tumpuan nilai. Untuk gaya tekan terkecil itu N ultimate itu didapat nilai 22,9578. Oke, di sini lanjut pada tabel di sini, yaitu ada nilai P, V2, V3, nilai T, M2, dan juga M3, yang dimana nilai-nilai ini didapat juga dari gaya dalam yang dikeluarkan oleh ITABS. Setelah kita mendapat semua gaya dalamnya, yaitu berjumlah 6 baris. Ini adalah diagram interaksi manual. Lalu lanjut pada diagram interaksi software. Di sini saya memakai SP kolom. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu gambar kolom kita menggunakan berapa banyak tulangan. Di sini saya menggunakan 16 tulangan. Lalu saya memasukkan data-data yang diperlukan pada SP kolom, lalu mengeluarkan nilai-nilai ini, yaitu PU, MUX, MUY, MNX, MUY, MN, NA, D, lalu regangan, lalu ini, lalu MNX dan MNY. Oke. Baik, selanjutnya masuk ke tahap pengecekan gaya dalam P ultimate dan momen ultimate terhadap diagram interaksi. Di sini kita menggunakan desain longitudinal. Pertama, untuk penjelasan mengenai properti material dan penampang. Di sini untuk panjang atau tinggi kolom itu sebesar 3500 mm. Selanjutnya sisi pendek kolom atau B-nya itu sebesar 300 mm. Kemudian sisi panjang kolom atau H-nya itu sebesar 300 mm. Selanjutnya, diameter tulangan longitudinal itu sebesar 19 mm. Kemudian diameter tulangan sengkang itu sebesar 10 mm. Dan diameter dan selimut bersih itu sebesar 40 mm. Untuk kuat tekan betonnya itu menggunakan FCXN sebesar 20 MPa. Untuk kuat leleh tulangan longitudinal itu sebesar 400 MPa. Kuat leleh tulangan transversal itu sebesar 240 MPa. Tinggi balok sebesar 400 mm. Dayanya sebesar 3100. Selanjutnya masuk ke syarat gaya dan geometri. Pertama, syarat gaya aksial di mana P ultimate-nya lebih besar dari 0,1 AGFC aksen. Itu memenuhi syarat, oke. Untuk kedua, syarat sisi terpendek yaitu B besar sama dari 300 mm. Di sini kita menggunakan B 300 mm, jadi besar sama terpenuhi, oke. Tiga, syarat rasio dimensi penampang itu B per H sama dengan besar sama dari 0,4. Sini kita B per H 300 per 391 lebih besar dari 0,4, oke. Lanjut ke pengecekan terhadap gaya dalam aksi lentur. Yang pertama, jumlah tulangan kita yang kita gunakan itu sebanyak 16 buah. Kemudian luas tulangan longitudinal itu sebesar 4536,46 mm². Kemudian rasio tulangannya 5,04%. Terakhir kita cek
Pmin dan Pmax, di mana P itu kecil sama dari 1%, besar sama dari 1%, dan kecil sama dari 6%. Oke. Kemudian lanjut ke pengecekan strong column, weak beam. Untuk momen nominal kolom, sebesar 191,4 kN/meter. Kemudian Mn min tumpuan balok itu sebesar 157,73 kN/meter, dan Mn plus sebesar 157,73 kN/ton. Terus selanjutnya kita cek SCWB, di mana 2 dikali C besar sama dari 1,2 dikali Mn min plus Mn plus. Memenuhi syarat. Oke. Baik, selanjutnya masuk ke penulangan geser. Sini menggunakan desain transversal. Untuk yang pertama, properti material penampang. Panjang atau tinggi kolom sama seperti tadi 3500 mm. Untuk sisi pendeknya B sebesar 300 mm, sisi panjang kolom atau hanya sebesar 300 mm. Kemudian diameter tulangan longitudinal sebesar 19 mm, diameter tulangan sengkang sebesar 10 mm, selimut bersih sebesar 40 mm. Kuat tekan beton yang digunakan FCKN 20 MPa. Kuat leleh tulangan longitudinal sebesar 400 MPa. Kuat leleh tulangan transversal sebesar 240 MPa. Tinggi balok sebesar 400 mm dan LN-nya 3100. Kemudian lanjut ke panjang zona sendi plastis. Untuk IO1 itu sebesar 300 mm, ambil dari nilai H, nilai sisi panjang kolom. Kemudian IO2 itu dengan rumus LN dibagi 6, di mana LN-nya itu 3100 dibagi 6 mendapatkan hasil sebesar 516,67. Kemudian IO3 itu 450 mm. IO max-nya sebesar menggunakan LN per 6, 516,67 mm. Lanjut ke tulangan transversal zona sendi plastis atau tumpuan. Jumlah kaki sisi pendek itu sebanyak 6 buah. Kemudian jumlah kaki sisi panjang itu sebanyak 6 buah juga. Untuk spasinya sebesar 75 mm. Spasi kaki terbesarnya itu sebesar 300 mm. Untuk A1 dengan persamaan N dikali Pi per 4 kali diameter tulang sengkang itu sebesar 471,24 mm kuadrat. Untuk as 2 nya dengan rumusnya sama 471,24 kuadrat. Untuk as per S1 nya itu sebesar 6,28, kemudian as per S2 nya itu sebesar 6,28 sama. Ke confinement atau kekeringan zona sendi plastis, lebar penampang inti beton dengan persamaan B dikurang 2 cc itu sebesar 220 mm. Kemudian panjang penampang inti beton, di mana H tingginya dikurang 2 cc sebesar 220 mm. Kemudian luas penampang kolom dengan persamaan B dikali H sebesar 90.000 mm kuadrat. Kemudian luas penampang inti beton BC dikali HC itu sebesar 48.400 mm kuadrat. Selanjutnya kita cari sisi pendek atau sumbu lemah. Untuk as per S-1 dengan persamaan ini kita dapatkan hasilnya sebesar 4,72 mm kuadrat. Kemudian as per S-2 dengan persamaan ini kita dapatkan sebesar 1,65 mm kuadrat. Selanjutnya kita cek as per S1 nya, kita dapatkan hasilnya memenuhi syarat. Oke. Kemudian lanjut ke sisi panjang atau sumbu kuatnya. Dengan cara yang sama kita dapatkan cek as per S2 nya itu
sebesar memenuhi syarat. Oke, gitu. Lanjut ke cek spasi. Pertama itu SMAX 1 dengan persamaan B per 4, kita dapat hasil sebesar 75 mm. Kemudian SMAX 2 dengan persamaan 6 kali diameter tulangan sebesar 114 mm. Kemudian kita cari HX-nya, kita menggunakan XIMAX sebesar 300 mm. Kemudian SMAX atau S0-nya di mana 100 kecil sama dari 100 plus 350 kurang HX per 3 kecil sama dari 150. Kita dapat hasil 116,67. SMAX-nya kita dapatkan sebesar 75 mm. Kita cek spasi memenuhi syarat. Oke. Lanjut ke kuat geser zona sendi plastis. Pertama untuk gaya geser desain ampere kolom, masukkan nilai besarnya sebesar 197,95843. Untuk VU1 itu kita dapatkan dengan rumus 2 kali ampere kolom ini bagi ln sebesar 100.908,6 Newton. Kemudian lanjut ke gaya geser hasil analisis struktur. Untuk VU2 untuk insul lemah kita dapatkan hasilnya 23.620,8. Ini kita dapatkan dari tabel gaya dalam yang tadi dijelaskan. Untuk VU2 sumbu kuatnya sebesar 23.620,8. Lanjut ke tahanan geser beton sumbu lemah. VU max-nya itu sebesar yang tadi 1908,6. Terus ini ada AS perlu itu kita dapatkan dengan persamaan ini sebesar 1,386 mm kuadrat per milimeter. Kemudian AS min-nya ada AS min 1 dan 2. Dengan persamaan ini kita dapatkan 1,386 dan 0,346. Untuk melakukan cek AS per S, kita menggunakan persamaan AS per S1 itu besar sama dari maksimal dari AS per S perlu per AS per S min. Kita gunakan ini. Setelah dimasukkan rumusnya, mendapatkan memenuhi syarat. Oke. Tahanan geser beton sumbu kuat untuk V ultimate-nya itu menggunakan yang maksimum sebesar 101.908,6 Newton. AS per S perlunya itu sebesar 1,386 mm kuadrat per milimeter. Kemudian AS minnya itu sebesar 1,386 mm kuadrat per milimeter. Selanjutnya kita lakukan cek AS per S, di mana AS per S2 itu besar sama dari maksimum AS per S perlu dan AS per S min. Dimana kita dapatkan memenuhi syarat. Oke. Lanjut ke tulangan transfer luar zona sendi plastis. Untuk jumlah kaki sisi pendek 1 sebanyak 2, jumlah kaki sisi panjang N2 itu sebanyak 2. Kemudian spasinya yang kita gunakan sebesar 100 mm. AV sumbu lemah itu sebesar 157,07 mm kuadrat dan AV sumbu kuat sebesar 157,07 mm kuadrat. Konfinement atau kekangan luar zona sendi plastis, di mana spasi max 1 itu 6 kali diameter besar 114 mm. Kemudian spasi max 2-nya itu sebesar 150. Kita cek spasinya, di mana spasi itu harus lebih kecil sama dari spasi maksimum. Spasi maksimum kita gunakan 150, spasinya 100, jadi memenuhi syarat. Oke.
Lanjut ke kuat geser luar zona sendi plastis. Yang pertama tahan geser beton sebelumnya, dimana VU-nya itu yang kita dapat dari sergai dalam yang sebelumnya itu sebesar 23.620,8 Newton, dengan AS per S perlunya itu sebesar 0 dan AS per S minnya itu 0. Kita cek AS per S, di mana AV per S besar sama dari AV per S perlu. Kita tekan hasilnya memenuhi syarat oke. Lanjut ke tanam geser beton sumbu kuat, dengan cara yang sama. V ultimate itu sebesar 11.730,5 Newton dan VS AS perlunya sebesar 0 mm kuadrat per milimeter. Lanjutkan ke cek AS per S, di mana AV per S besar sama dari AVS perlu. Kita dapatkan hasilnya memenuhi syarat oke. Baiklah, di sini terdapat rangkuman kebutuhan tulangan kolom, yang dimana saya mendapat kesimpulan bahwa kolom ini syarat gaya dan geometrinya sudah memenuhi, kapasitas lenturnya juga sudah oke, kapasitas gesernya juga udah oke. Tulangan longitudinal dengan tulangan 16, diameter 19, lalu tulangan transversal atau sengkang tumpuan ini 6 tulangan dengan diameter 10 dengan jarak tulangan 75 mm untuk sumbu lemah dan sumbu kuatnya. Lalu untuk tulangan transversal atau sengkang lapangan ini didapat 2 tulangan dengan diameter 10, lalu jarak antar tulangan 100 mm untuk sumbu lemah dan sumbu kuat. Mungkin sekian perhitungan pendulangan kolom ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.